Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita semua nikmat iman, nikmat kesehatan, dan nikmat waktu luang, di mana kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berkumpul di tempat yang semoga berkah ini, insyaallah, untuk mengkaji agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana Nabi SAW mengatakan, "Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin." Bahwasanya menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap kaum muslimin. Gimana kabar pagi ini, Ibu? Alhamdulillah. Insyaallah. Semangat pagi ya. Insyaallah. Ini adalah pertemuan pertama kita, Ibu ya. Sebagaimana tadi diperkenalkan oleh moderator, bahwasanya nama saya Rezi Muhammad. Biasa dipanggil dengan Rezi. Keseharian saya pribadi mengajar privat. Sebelumnya pernah mengajar di sekolah. Di belakangan ini saya lebih banyak permintaan privat bagi murid-murid yang mereka ini ingin melanjutkan ke pembelajaran ke Timur Tengah. Jadi persiapan pembelajarannya itu bersamaan saya. Dan saya pribadi itu lebih cenderung kepada mengajar fikih. Ya, mengajar fikih, sebagaimana disebutkan bahwasanya ibu-ibu biasanya pagi ini belajar tauhid ya, belajar tauhid. Jadi berdasarkan apa yang saya dalami, maka saya mengajarkan apa yang saya mampu, yaitu belajar fikih. Baik, sebagaimana di judul ibu-ibu, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya kajian kita pagi ini adalah berkenaan dengan fikih wanita, Bu ya. Jadi fikih wanita, di antara fikih wanita itu sebenarnya fikih wanita maupun pria itu sebenarnya secara umum sama, Ibu ya. Bahwasanya kita semua kaum muslimin dan muslimat itu diperintahkan dengan perintah yang sama, sholat, ya, zakat, puasa, haji ataupun umroh. Itu semua perintahnya sama. Hanya saja ada sebahagian bab yang dikhususkan di dalam fikih berkenaan dengan wanita, itu disebut dengan fikih darah kewanitaan. Nah, inilah yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, insya Allah. Nah, pertanyaannya, mengapa kita harus belajar fikih darah kewanitaan ini? Ya. Jawabannya adalah fikih darah kewanitaan ini nantinya akan berkaitan dengan ibadah-ibadah kita. Ya. Nanti akan berkaitan dengan ibadah sholat kita, nanti akan berkaitan dengan ibadah puasa kita, begitu pula nanti juga akan berkaitan dengan haji kita, ya. Nah, begitu juga nanti akan berkaitan di bab nikah, nanti akan berkaitan dengan ketika misalnya seorang istri itu ditalak oleh suaminya, ya, seandainya itu terjadi. Nah, itu nanti akan dikategorikan istri ini kapan sih dia boleh untuk menikah lagi setelah ditalak suaminya. Nah, itu nanti berkenaan dengan masa iddah. Nah, masa iddah ini hitungnya berkaitan dengan darah kewanitaan tadi, haid tadi. Nah, berarti sangat banyak cabang masalah fikih yang berkenaan dengan darah kewanitaan ini, Ibu. Nah, darah kewanitaan ini, Ibu, sebenarnya bukan hanya berkenaan dengan haid saja, tapi juga nanti akan berkenaan dengan nifas. Ya, ada berkenaan juga nanti darah lainnya disebut dengan darah istihadah, ya. Ibu mungkin pernah belajar, Bu ya. Mungkin ini sifatnya untuk mengulang kembali apa yang pernah dikaji, insya Allah, Bu ya. Nah, di antara darah kewanitaan yang pertama kita sebutkan tadi namanya darah haid, Bu. Nah, darah haid ini adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita di hari-hari tertentu. Nah, jadi dia punya kebiasaan di hari-hari tertentu, dan ketika darah ini keluar, Bu, itu menandakan bahwasanya perempuan itu sehat, Bu.
Nah, itu perbedaannya nanti sama darah istihadah. Nah, darah haid ini kalau nggak keluar justru menandakan perempuan ini lagi sakit dia. Nah, jadi darah haid ini adalah darah menandakan bahwasanya dia keluar di hari-hari tertentu dan menandakan bahwasanya itu adalah darah yang keluar dalam bentuk kesehatan. Nah, itu darah haid keluarnya di hari-hari tertentu dan dia menandakan bahwasanya perempuan itu sehat. Kemudian nanti ada yang namanya darah nifas. Nah, darah nifas ini adalah darah yang keluar setelah kelahiran, Bu. Ya, dia darahnya keluar setelah kelahiran. Jadi kalau ada darah yang keluar sebelum janin ini terpisah dari rahimnya, Bu. Nah, biasanya kita sebut dengan darah, kalau dalam fikih namanya darah tolak namanya. Darah tolak. Kalau dalam ilmu medis biasanya itu disebut apa, Bu? Jadi Ibu yang pernah melahirkan, darah yang keluar sebelum kehamilan itu biasanya disebut darah apa? Pendarahan biasanya ya. Atau darah apa? Bleeding ya, bleeding. Ya, pendarahan biasa ya, pendarahan disebutnya. Apa namanya? Bleeding. Sebelum, nah mungkin itu kalau di dunia medis disebut darah nifas juga mungkin ya. Tapi dalam fikih darah nifas itu keluarnya setelah kelahiran, nah itu baru dianggap nifas. Jadi kalau darah itu keluar sebelum janin itu terpisah dari rahim, itu nggak disebut darah nifas ya, Bu, dalam fikih. Ya, setelah janin itu keluar dari rahimnya. Kemudian yang kedua namanya darah istihadah. Nah, darah istihadah ini, Bu, adalah darah yang keluar yang tidak mempunyai hari-hari khusus, jadi keluarnya tak beraturan. Itu perbedaannya dengan darah haid nantinya. Kemudian darah ini ketika keluar menandakan bahwasanya ada penyakit, Bu. Nah, itu bedanya sama darah haid tadi. Bahwasanya darah istihadah itu menandakan dia adalah perempuannya ini sakit dan tak mempunyai waktu tertentu, keluarnya tak beraturan, Bu. Ya. Nah, kemudian ada sesuatu yang keluar dari area kewanitaan, tapi dia tidak bersifat darah, Bu. Biasanya diistilahkan dengan keputihan. Nah, keputihan. Nah, keputihan ini sifat cairannya itu bening, agak sedikit keruh, kemudian dia sedikit lengket. Nah, ini keluar dari area kewanitaan. Ya, itu namanya biasanya keputihan, Bu ya. Nah, keputihan ini, Bu, hukumnya apa? Kalau haid tadi nanti ada hukum tersendiri, nifas juga, istihadah juga. Nah, untuk secara khusus kita bahas keputihan ini, Bu. Nah, keputihan ini dirinci, Bu ya. Keluarnya ini terkadang dari area dalam rahim. Nah, jadi keluarnya dari dalam rahim, Bu. Ada yang keluar di area luar rahim. Nah, dia semisal dengan keringat kalau keluar dari luar rahim. Nah, hukumnya pun berbeda, Bu. Kalau keluar dari dalam rahim, area dalam ini yang mana, Bu? Nah, ini mohon maaf, Bu ya. Area dalam rahim ini adalah area yang zakar laki-laki mampu untuk mencapainya, Bu. Nah, area zakar laki-laki mampu untuk mencapainya. Ya, dan agak sedikit ke dalam lagi, itu area dalam tuh, Bu. Nah, kalau keputihan keluar dari area tersebut, itu hukumnya najis, Bu. Hukumnya najis kalau keluar dari area dalam, yang dimana zakar laki-laki itu tidak mampu mencapainya. Itu area dalam, hukumnya najis dan membatalkan wudhu. Nah, kemudian kalau misalnya keluar dari luar rahim, berarti kebalikan dari definisi tadi, Bu. Kalau area dalam itu yang zakar laki-laki itu mampu mencapainya, nah itu area luar, Bu. Nah, kalau dari area luar, maka hukumnya tidak najis dan tidak membatalkan wudhu. Ya, berarti ada dua hukum berkenaan dengan keputihan ini. Nah, ini kalau misalnya ragu
Misalnya kita atau ibu-ibu mengalami keputihan ragu, ini keluarnya dari area dalam atau area luar ya? Nah, itu kan sulit juga mungkin bagi sebagian yang latar belakangnya tidak dari dunia medis, mungkin agak kesulitan membedakannya. Maka hukum asalnya Bu, untuk menentukan sesuatu itu najis atau tidak Bu, dia perlu dalil Bu. Dia perlu dalil. Jadi kalau tidak ada dalilnya, artinya kalau kita ragu, belum tahu dalilnya, maka hukum asalnya apa Bu? Kalau menetapkan najis itu Bu, perlu dalil, perlu bukti. Nah, kalau kita tidak tahu dalilnya, tidak tahu buktinya, maka hukum asalnya Bu, suci. Nah, hukum asalnya suci Bu. Nah, itu dalam bab najis nih Bu ya. Jadi ketika kita menetapkan najis itu Bu, perlu ada dalilnya. Hukum asal yang ada di sekitar kita ini, termasuk yang ada dalam diri kita, hukum asalnya suci Bu, itu hukum asalnya. Kalau ingin dibilang najis, perlu ada buktinya. Di antara buktinya adalah dalil, baik itu dari Al-Quran ataupun dari Sunnah. Nah, kalau tak tahu dalilnya atau tidak ada dalilnya, maka kita tidak bisa menetapkan sesuatu itu najis. Maka kembali ke hukum asalnya suci. Nah, seperti kasus tadi Bu, kalau keputihannya itu ragu kita, najis atau suci, maka hukum asalnya suci Bu. Nah, begitu cara menetapkan kesucian sama najis. Baik, karena waktu kita yang terbatas itu, kita hanya bisa mungkin membahas tentang bab haid saja Bu ya. Mungkin nanti bab nifas ataupun selainnya insya Allah akan kita bahas ketika ada waktu luang lagi berikutnya insya Allah. Baik, yang pertama kita membahas tentang kapan perempuan itu keluar haid pertama kalinya Bu. Ya, kapan wanita ini dikategorikan haid untuk pertama kalinya. Jadi wanita ini tak pernah haid sebelumnya, kemudian tiba-tiba keluar darah. Nah, kapan dikategorikan darah ini adalah darah haid? Nah, gitu. Adalah ketika perempuan itu minimalnya usianya 9 tahun, Bu. Minimal usianya 9 tahun. Nah, kemarin saya baru lihat video dalam sebuah konten, Bu ya. Pembahasan yang akan kita bahas ini, Bu, itu dibahas oleh para ulama kita dalam keterbatasan sarana dan teknologi, Bu. Itu di zamannya Imam Syafi'i rahimahullah. Nah, di zaman Imam Syafi'i itu kan tidak ada sarana yang maju begitu pula teknologinya, Bu ya. Jadi Imam Syafi'i itu meneliti perempuan-perempuan di zamannya untuk menetapkan hukum-hukum haid ini, Bu, darah-darah kewanitaan ini. Nah, sifatnya, Bu, penelitiannya Imam Syafi'i. Nah, ternyata belakangan ini, kemarin saya boleh lihat kontennya dalam sebuah podcast, ada anak perempuan, Bu, di usia 6 tahun dia keluar darah, Bu. Di usia 6 tahun. Nah, ternyata anak perempuan ini fisiknya itu melebihi anak-anak pada umumnya. Badannya lebih tinggi ya. Kemudian mungkin, mohon maaf, mungkin sudah tumbuh payudaranya. Dan ditambah lagi keluar darah dari kemaluannya di usia 6 tahun. Nah, kata pakar tersebut di dalam video tersebut, video konten, ternyata darah perempuan ini yang keluar di usia 6 tahun bukan darah haid, Bu. Bermasalah darahnya. Nah, kata pakar tersebut. Nah, ini membuktikan betapa hebatnya ulama kita, Bu. Di zaman yang keterbatasan sarana teknologi, ternyata setelah masuk di dunia riset medis modern, ternyata sama penelitiannya. Nah, Imam Syafi'i tadi mengatakan 9 tahun minimal perempuan itu kalau dikatakan darah haid, dan darahnya darah normal, darah sehat. Kalau di bawah 9 tahun keluar darah, berarti darah istihadah, darah penyakit. Belum dikategorikan balik, belum dikategorikan haid. Nah, gitu. Minimal 9 tahun. Maksimal, Bu, maksimal kalau misalnya nggak keluar-keluar juga, itu biasanya di usia 20 tahun. Nah, kalau nggak keluar juga darah haid itu, nah itu biasanya maksimalnya 20 tahun itu sudah keluar. Jadi kalau minimal misalnya perempuan mengadu, kalau nggak haid ya di usia 15, 17 begitu juga, itu masih normal. Nah, itu masih normal. Sampai nanti dia usia 20 tahun. Nah, itu tidak perlu panik perempuannya. Kalau misalnya belum keluar darah haid di bawah usia 20 tahun. Baik.
Kemudian pembahasannya selanjutnya Bapak Ibu rahimahumullah, darah haid ini bermacam-macam Bu. Darah haid ini bermacam-macam. Darah haid ini Bu ditinjau dari darah yang paling kuat Bu. Darah yang paling kuat, jenis darah haid yang paling kuat itu Bu, yang pertama darahnya hitam Bu. Hitam, dan hitamnya hitam kemerahan Bu ya. Nah, ini darah haid yang paling kuat nih Bu. Hitam kemerahan. Kemudian tingkatan berikutnya darah tersebut berwarna merah. Tingkatan selanjutnya darah haid tersebut berwarna, bahasa kitanya pirang. Ibu tahu warna pirang Bu ya? Nah, biasanya cat rambut nih tahu nih warna pirang. Warna pirang dia warnanya merah tapi agak keoren-orenan. Masya Allah. Pirang. Nah, yang keempat, darah haid itu juga dikategorikan nanti berwarna flek kuning Bu. Nah, jadi darah haid itu bukan merah saja, terkadang dia berbentuk flek kuning. Kemudian yang terakhir dia berwarna berwarna putih keruh Bu. Flek putih keruh. Nah, ini jenis darah haid. Hitam kemerahan, merah terang ya Bu. Kemudian yang ketiga pirang, dia agak keoren-orenan ya kalau bahasanya. Nah, kemudian kuning, kemudian putih keruh. Nah, ini semuanya adalah darah jenis darah haid. Ya Bu ya. Nah, ini penting untuk diketahui Bu, jenis darah haid ini Bu. Ya Bu ya. Nah, kemudian kita membahas kapan darah itu ketika keluar dihukumi haid Bu. Ya, ini pembahasannya beda sama yang tadi. Kalau tadi kan pembahasan perempuannya belum pernah haid. Nah, kapan dihukumi haid? Nah, ini perempuannya mungkin sudah pernah haid, kemudian keluar darah di hari pertama. Nah, apakah darah tersebut bisa dihukumi darah haid? Nah, itu pertanyaannya. Jadi darah tersebut bisa dihukumi darah haid kalau dia keluarnya dalam rentang waktu 24 jam Bu. Itu baru bisa dikategorikan darah haid. Keluarnya 24 jam. Ya, misalnya seorang perempuan keluar darah Bu di jam keluar darah pertama itu di jam 1 siang. Ya. Di jam 1 siang. Nah, kemudian dicek lagi di waktu asar, masih ada darahnya Bu. Di jam misalnya itu masih ada darahnya, kemudian dibersihkannya lagi, kemudian dicek lagi di waktu maghrib di jam 6 sore atau jam setengah 7 masih ada keluar darahnya. Begitu terus dicek secara berkala di waktu-waktu sholat sampai jam 1 berikutnya masih keluar darah, berarti otomatis darah tersebut adalah darah haid. Tapi kalau misalnya darah tersebut keluar di jam 1 siang tadi, kemudian dicek di sore hari Bu, di jam 4 sore, bersih dia, fleknya juga nggak ada, ya, bersih. Kemudian sampai jam 1 siang berikutnya nggak keluar-keluar, dia cuma keluar berarti rentang waktunya 3 jam, dari jam 1 ke jam 4 tadi. Darah apa berarti itu Bu? Istihadah. Gitu Bu ya. Tapi beda kasusnya kalau darahnya terputus-putus tadi Bu. Misalnya hari pertama keluarnya 5 jam, hari kedua keluarnya 5 jam lagi, hari ketiga 5 jam, udah berapa jam Bu? 15. Hari keempat keluar lagi 5 jam, berapa Bu? 10. Hari kelima keluar lagi 5 jam, udah berapa Bu? 25. Berarti darah apa itu Bu? Darah haid. Jadi keluarnya terputus-putus, tapi total jam ini kalau ditotalin 24 jam. Berarti hari pertama tadi yang kita anggap istihadah adalah darah
Nah, darah haid. Begitu juga hari kedua, ketiga, keempat, sampai hari kelima semuanya darah haid. Paham ya? Berarti kalau misalnya di hari pertama, di 5 jam ini kita ada meninggalkan sholat karena kita anggap haid di awal, berarti waktu harus dikodok. Nah, harus dikodok. Kalau misalnya itu adalah bulan puasa, nah, kalau bulan puasa keluar darah otomatis dihukumi haid, Bu, pertama kali. Tapi untuk menentukannya secara pasti nunggu 24 jam, Bu. Nah, ternyata cuma 5 jam kita udah batalin puasa. Berarti harus dikodok. Berarti dari 1, 2, 3 dan 4 tadi. Nah, bisa dipahami, Bu ya, insyaallah. Alhamdulillah. Diulang yuk. Baik. Baik. Jadi hari pertama, Bu, perempuan ini keluar darahnya cuma 5 jam. Nah, di hari pertama ini, Bu, ketika pertama kali keluar darah, itu darah apa, Bu? Darah haid, Bu. Langsung dihukumi darah haid pertama kali. Nah, ternyata cuma 5 jam, berarti darah apa, Bu? Istihadah. Berarti kalau dia keluar darah di waktu 5 jam ini, berlalu waktu sholat, dia nggak boleh sholat, Bu. Karena dihukumi darah haid. Baru tahunya nggak darah haid setelah 5 jam. Ya, Bu, berarti dikodok enggak sholatnya, Bu? Dikodok, karena sudah tahu darah istihadah kan? Nah, kalau misalnya dia puasa harus dibatalin pertama kali keluar darah, karena darah haid secara zahir. Ah, gitu. Ya, Bu. Kemudian ternyata cuma 5 jam kita udah batalin puasa tadi, berarti harus dikodok. Ya. Hari kedua keluar lagi 5 jam, Bu. Begitu juga hari ketiga keluar lagi 5 jam. Hari keempat keluar 5 jam. Dan berapa totalnya, Bu? 20. Ya kan? Berarti masih istihadah semua ini, Bu. Masih istihadah semuanya. Nah, kemudian hari kelima keluar lagi 5 jam. Nah, berarti totalnya berapa nih, Bu? 5, 25 jam. Berarti darah haid, Bu, dari hari pertama. Bukan darah istihadah. Kalau hari keempat 3 jam, Ya, Bu. berarti di hari keempat. Di hari kelimanya baru tahu, Bu, darah haid. Kalau hari kelimanya cuma 2 jam, Ustaz, misalnya. Berarti masih 22 jam. Iya. Berarti belum darah haid. Berarti hari pertama sama keempat, hari keempat itu harus dikodok. Dikodok. Pramonopos nggak bisa ya? Iya, kalau pramonopos biasanya cuma 3 hari udah. Apanya, Bu? Tahun banget ya. Iya. Kalau ke pramonopos kan kadang nggak sampai segitu, bisa. Berarti bukan darah haid, Bu. Jadi pramonopos kita hitung nggak darah haid. Kalau misalnya cuma keluar 3 hari dalam rentang waktu nggak sampai 24 jam, berarti bukan darah haid, Bu. Ah, gitu. Jadi kalau misalnya 3 hari, biasanya keluarnya berapa lama, Bu? Hari pertama? Karena kan yang normalnya 6-7 hari itu kan. Ada Oh, iya. hari. Tapi kalau kayak pramonopos ini kan kadang di 3 hari dia udah enggak lagi sampai 2 hari berikutnya. Oh. Nah, jadi Maksud Ibu 3 hari ini keluarnya terus menerus, Bu, ya? iya, Bu- selalu setiap hari. Bukan terputus-putus, Bu, ya? Misalnya 1 hari keluarnya cuman enggak. Ada kayak normal lah. Oh, darah haid berarti, Bu. Tapi di hari keempatnya itu kita kan nggak tahu juga setiap 24 jam itu nggak tahu sebenarnya 5 jamnya keluarnya, kita kan nggak hitung itu. Dicek, Bu. Pertama kali. Di setiap waktu Iya, sholat dicek. Titik waktu sholat. Misalnya Ibu keluar tadi di jam 1 kan? Nah, nanti Ibu cek lagi di waktu asar, Bu. Di waktu asar misalnya keluar darah lagi di jam 4. Masih keluar darah. Berarti udah berapa jam tuh, Bu? Udah 3 jam. Keluar lagi di waktu maghrib jam 6. Nah, masih keluar. Udah berapa jam, Bu, dari 13 ke 18? 5 jam. Dicek terus begitu. Besok paginya waktu subuh masih keluar darahnya. Itu jam 5 ya biasanya. Tuh.
Berarti masih darah haid. Berarti masih darah haid. Sampai jam 1 berikutnya masih keluar. Berarti sudah berapa jam, Bu? 24 jam. Berarti darah haid. Dan begitu seterusnya sampai 3 hari tadi, Bu ya. Menghitungnya setiap gitu. Nah, gitu. Karena tahu keluarnya gitu. Iya. Nah, tadi kita yakin keluarnya dalam berapa jam. Jadi setiap sholat Siap-siap dicek aja, Bu. Nanti dihitung berapa rentang waktunya gitu. Itu jam. Kan kita nggak tahu itu haid atau istihadah gitu kan. Kalau ternyata istihadah, berarti kita mandi wajib sholat. Kalau dia ternyata istihadah, berarti nggak perlu mandi wajib, Bu. Tapi saya mandi aja Ustaz. Kok beda Ustaz nggak ada jalan yang meringan. Mandi biar harum gitu. Ya. Berarti ini pengalaman. Iya, silakan, Bu. Jadi dalam 3 hari itu, seandainya dia kadang ada yang berentang gitu Ustaz. Waktu sholat ya ada. Nah gitu. Jadi agak kacau menghitung itu. Tapi 3 hari dia habis. Itu istihadah. Haid itu, Bu. Kalau terus keluar selama 3 hari dan dicek di waktu sholat. Kadang dalam hari ini ada setiap waktu sholat. Walaupun flek ya. Iya, walaupun sedikit, Bu. Oh dihitung juga. Walaupun sedikit. Ini darahnya. Misalnya walaupun flek ya. Iya, belum perfect. Suhur gitu ya. Lagi masih flek. Masih flek. Masih flek. Masih kuning dia. Atau masih flek putih keruh misalnya. Merah udah jelas ya. Tetap biar sedikit keluar gitu. Iya. Nah, masih haid dia. Pokoknya selama masih ada flek, sedikit apapun dia, nah cara mengeceknya itu, Bu, nggak perlu harus dicek sampai ke dalam-dalam, Bu ya. Nggak, iya pakai dengan kapas atau yang semisal dengannya, kita tempelkan aja, Bu, di bagian luar, Bu. Bagian luar ini, Bu, mohon maaf, Bu ya. Ibu kalau misalnya buang air kecil, itu kan jongkok, Bu. Nah, itu bagian situ aja, sampai situ aja perlu dicek, Bu. Nggak perlu sampai harus dimasukkan ke dalam. Di dalamnya terus agak kita ke dalam. Iya. Ternyata masih berdarah. Itu gimana? Kalau misalnya terlalu dalam, terlalu dalam itu sampai masuk rahim, Bu. Itu nggak wajib sebenarnya, Bu. Enggak Ustaz. Nggak dalam banget. Cuma kita colokkan, ternyata dia masih ada merah. Ya. Nggak di permukaan ya. Acuan permukaannya, Bu, seperti yang saya sebutkan tadi. Misalnya Ibu jongkok nih, nah itu bagian luarnya itu, Bu. Nah, cukup bagian luarnya itu aja, nggak perlu bagian dalam. Nah, sekitar segitu aja. Nggak perlu kita sampai mengetahui terlalu dalamnya. Nah, hukum luar itu sudah merepresentasikan hukum di dalam. Kalau masih ada, berarti masih haid. Nah, di bagian luar tadi. Nah, Biarpun dia 10 hari. 10 hari. Nanti kita akan bahas maksimal haid kapan. Insyaallah. Baik. Ini berat hidup kami jadi berat sekali. Soalnya nggak berat, Bu. Harusnya nggak berat banget. Kan kita cukup, hati-hatian. iya kan kita cukup mengecek bagian luarnya aja. Bagian luarnya aja. Cek ininya yang berat Ustaz. Oke, karena haid ini berkaitan dengan waktu sholat, Bu. Nah, jadi ceknya di tiap waktu sholat. Memang seperti itu. Tidak ragu-ragu. Iya. Hukum itu menjelaskan. Jadi haid kita ini berkaitan dengan ibadah kita. Jadi ceknya nanti tentu waktu sholat ini kita udah boleh sholat atau belum ya, gitu. Ustaz, kalau misalnya udah berhenti sehari gitu Ustaz kan, kita udah yakinin gitu kan, udah misalnya udah hari ke-6 artinya udah gitu, karena udah sedikit-sedikit lah di hari ke-6 keluar. Nah hari ke-7 ini kita sholat kan Ustaz, udah sholat nih. Pokoknya hari ke-8 masih keluar flek lagi, itu gimana? Iya itu. Nah baik, kita bahas berarti di pembahasan berikutnya nih, Bu. Yang ini insya Allah udah paham, Bu ya. Untuk menentukan darah haid minimalnya berapa, Bu? 4 jam. Kalau nggak pakai mic dengar, Bu ya? Ya, kurang jelas. Kurang jelas, Bu ya? Siap. Baik.
Baik. Jadi minimal tadi berapa Bu? 24 jam. Maksimalnya, maksimal haid itu 15 hari. Maksimalnya 15 hari. Ya. Baik. Tadi berdasarkan jenis darah haid tadi Bu, misalnya kalau di hari pertama sampai hari ketiga keluar darah pertama kalinya, dan ini keluarnya secara terus menerus, berarti darah apa nih Bu? Darah haid. Kemudian di hari keempat sampai ke hari 8 suci. Di hari keempat nggak keluar lagi Bu. Ini hari Bu ya, bukan tanggal Bu ya. Nah, di hari keempat suci, bersih, nggak ada flek sama sekali. Berarti hukumnya apa Bu? Suci. Berarti dia wajib mandi, wajib sholat, dan wajib puasa kalau bulan Ramadan. Nah itu berlaku sampai hari ke-8 Bu, nggak keluar darah lagi deh. Nah ternyata di hari ke-9 keluar lagi darahnya Bu, sampai hari ke-12 keluar darah kedua. Di hari ke-9 itu darah apa Bu? Darah haid. Dari mana kita bisa tahu Bu? Karena masih di bawah 15 hari, Masya Allah. Nah ternyata suci lagi tanggal 13 sampai 14 suci dia. Berarti di hari ke-13 ngapain deh Bu? Mandi lagi, kemudian sholat lagi, kemudian puasa lagi kalau Ramadan. Sampai ke hari ke-14. Di hari ke-15 keluar lagi darah yang ketiga. Darah apa nih Bu? Darah apa nih Bu? Darah haid masih Bu. Kenapa? Karena masih di bawah 15 hari. Baik. Jadi maksimalnya segini, 15 hari Bu. Baik Bu ya. Nah, sekarang kalau misalnya keluar darah ini Bu, di keluar darah yang pertama, kalau misalnya darahnya itu darah hitam, darah merah, atau berwarna pirang tadi, itu langsung dihukumi haid Bu. Tapi kalau yang keluar pertama kali Bu, flek putih atau flek kuning di darah pertama, ini putih atau kuning. Kalau Coklat berarti itu yang hitam tadi Bu. Yang hitam tadi. Nah ini darah apa nih Bu? Kalau keluar darah pertama kali warnanya putih atau kuning. Nah ini perbedaannya Bu. Kalau keluar darah pertama kalinya berwarna merah atau coklat tadi, merah atau agak kemerahan pirang tadi, itu darah haid Bu kalau keluar darah pertama kali. Tapi kalau yang keluar tuh fleknya kuning atau putih, itu belum haid Bu. Nah, itu yang disebutkan oleh Nabi SAW ketika ditanya oleh Maimunah kalau saya tidak salah, radhiyallahu anha. Jadi Maimunah ini bertanya, ya Rasulullah, ketika saya pertama kali keluar darah, itu berwarna kuning dan putih. Kata Maimunah, kata Rasulullah itu bukan haid. Kalau keluarnya di awal, berbeda kalau dia keluar di akhir masa haid Bu. Jadi keluar darah pertama tadi berwarna merah, kemudian keluar darah kedua nih mungkin warnanya kuning Bu. Yang kuning ini darah apa Bu? Darah haid. Nah gitu, bisa dibedakan dulu ya, coba. Atau keluar lagi darah ketiga, bukan kuning tapi putih. Apa nih Bu yang putih nih Bu? Haid lagi. Nah gitu ya. Alhamdulillah. Baik. Kemudian kita membahas tentang kapan seorang perempuan ketika dia sudah suci Bu. Ketika dia sudah suci, kemudian kalau dia keluar darah lagi dikategorikan darah fase baru. Darah haid fase baru. Artinya ini bukan darah haid yang sebelumnya. Siklusnya siklus baru. Nah, minimal Bu, ada rentang waktu antara masa suci terakhirnya dengan darah berikutnya minimal harus ada 15 hari masa suci. Minimal.
harus ada 15 hari masa suci. Nah, jadi seperti ini, Bu. Di hari pertama sampai hari ke-6 dia keluar darah, Bu. Nah, ini darah apa nih, Bu? Darah haid, alhamdulillah. Kemudian suci, Bu, sampai 15 nggak keluar lagi darahnya, Bu. Nggak keluar lagi darahnya. Kemudian kalau misalnya dia mau dikategorikan darah haid atau siklus baru, minimal harus ada rentang 15 hari, Bu. Dari pertama dia suci. Nah, kira-kira yang mana tuh, Bu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, ini minimal dia suci sampai hari ke-21 ini, Bu. Kalau keluar darah di hari ke-22, ini keluar darah kedua, berarti ini adalah siklus baru. Haid siklus baru. Kenapa? Karena sudah dapat minimal masa sucinya. Dari terakhir dia, dari awal dia suci tadi. Sudah paham, Bu, ya? Jadi kalau misalnya, dikasih saja, Bu. Keluar darah sampai 6 hari, Bu. Kemudian 7 sampai 10 suci. 11 sampai 13 keluar darah kedua. Keluar darah pertama ini berarti haid. Kemudian ini suci. Kemudian keluar lagi darah dulu, ya. Nah, darah haid lagi berarti. Kenapa, Bu? Dan yang 15 hari. Pertanyaannya, Bu, masa suci ini, Bu, ini khilaf para ulama, Bu. Apakah dia tetap dianggap suci atau dia adalah darah haid yang tertahan di dalam rahimnya? Nah, ini khilaf para ulama. Kalau dalam mazhab Syafi'i, Bu, yang suci ini, Bu, dianggap haid meskipun nggak keluar darah. Dianggap haid meskipun nggak keluar darah. Berarti kalau ada puasa wajib yang kita lakukan selama 4 hari ini, Bu, harus diqodho. Kemudian sholat yang kita laksanakan tidak sah. Gitu. Kalau dalam mazhab Hambali tetap dianggap suci. Nggak keluar darah, ngapain dianggap haid gitu? Berarti dia tetap suci kalau dalam mazhab Hambali. Berarti kalau ngambil mazhab Hambali, ada puasa yang dilaksanakan selama 4 hari ini sah puasanya. Kira-kira enak yang mana, Bu? Yang pertama Syafi'i. Yang pertama Syafi'i, Bu. Puasanya nggak sah karena dianggap haid. Yang Hambali nganggap ini suci, berarti puasanya sah. Enak yang mana, Bu? Hambali gantinya nggak banyak. Nah, jadi itu ya, kita di mayoritas Indonesia mazhab yang berkembang itu mazhab Syafi'i, Bu. Nah, cuman kita dalam masalah berfikih ini, Bu, kita tidak wajib untuk menetapkan satu mazhab saja, nggak wajib. Jadi kalau dari sisi orang awam, Bu, orang awam ini siapa, Bu? Orang awam ini orang yang mungkin dia tidak mendalami ilmu agama. Seperti saya misalnya, saya awam di kedokteran. Nah, kemudian untuk orang awam ini, Bu, nggak ada mazhabnya, Bu. Mazhab siapa, Bu? Mazhab orang yang ditanya. Jadi kalau Ibu nanya saya ngasih pendapat, mazhab Ibu mazhab siapa, Bu? Mazhab saya. Nah, perlu nggak tahu ini mazhab siapa ya, saat mazhab Syafi'i, Hambali, Hanafi atau Maliki? Nggak wajib, Bu. Yang penting bertanya sama orang yang terpercaya, dapat jawaban, dah amalkan. Gitu, Bu. Biasanya kalau udah 6 berarti bersih. Ya. Kalau yang 7, 18, 19, ya udah mandi aja bersih. Saya sholat, tiba-tiba keluar, ya udah saya nggak sholat lagi. Yang mana? Kalau keluar darah? Nah, saya nggak tahu itu kembali, cuman kalau udah bersih itu kan, kalau udah bersih ya saya mandi bersih, sholat, udah puasa gitu. Puasa, kan. Tapi tiba-tiba keluar lagi kayak gitu, ya saya berarti masih ada halangannya. Ya nggak puasa lagi. Gitu. Kemudian yang suci ini Ibu anggap apa?
Nggak tahu, makanya Oh gitu. aja, Oh. Ustaz, gitu. Berarti ibu menganggap puasanya sah, berarti ngambil mazhab Hambali bu. Oh, gitu. Nggak masalah. Karena Insya Allah. saya pikirannya udah bersih kan, oh, berarti aku 6 hari nih gitu kan, itu kan pikiran saya nih. Iya. Udah mandi bersih soalnya puasa saya. Ya nggak masalah bu. Berarti ibu ngambil mazhab Hambali. Masih ada ulamanya. Alhamdulillah. Jadi kalau ibu mau ngambil mazhab Hambali karena lebih mudah itu disilahkan, nggak apa-apa. Ya, baik. Kemudian berkenaan dengan masa suci tadi bu. Masa suci tadi. Keluar darah lagi, kemudian dia suci bu, suci terus sampai melewati 15 hari bu, suci terus sampai 15 hari ya bu ya. Berarti darah haidnya yang mana bu? Kalau dalam mazhab Syafi'i, haidnya dari hari pertama sampai hari ke-13 ya. Berarti kalau sudah lewat dari 15 hari, tugas kita apa lagi bu? Menghitung masa sucinya. Karena apa? Karena sudah lewat 15 hari. Kalau nggak keluar lagi darah sebelum 15 hari, berarti tugas kita berikutnya menghitung masa suci. Nah, menghitungnya dari mana? Nah, dalam mazhab Syafi'i ngitungnya dari 14 ini, Bu. Sampai 15 hari berikutnya. Kalau keluar darah, berarti darah tersebut adalah darah siklus baru. Paham ya? Insyaallah. Ada pertanyaan, Bu? Kalau kurang jelas saya ulang lagi, nggak apa-apa. Jelas, Bu ya? Insyaallah. Baik. Jadi kesimpulannya, Bu, kalau keluar darah dari hari pertama sampai sebelum masa 15 hari, apapun jenis darahnya, maka darahnya adalah darah haid. Jadi keluar darah pertama merah, keluar darah kedua kuning, keluar darah ketiga putih, hitam, keluar terus berganti-ganti warnanya, warna-warni, tapi masih di bawah 15 hari, Bu. Semuanya darah haid. Ya. Baik. Nah, sekarang kasusnya adalah kasus istihadah nih, Bu. Kasus istihadah itu gini, Bu. Jadi ketika perempuan keluar darah sampai di hari ke-15, Bu. Ini masih keluar darah, Bu ya. Di hari ke-16 masih keluar darah lagi, Bu. Berarti darahnya mana istihadah, Bu? Nah, ini beda lagi hukumnya, Bu. Kenapa? Karena darah haidnya bercampur sama istihadah. Darah haidnya bercampur sama istihadah. Nah, bagaimana menentukan yang mana haid, yang mana istihadah? Ini beda sama hukum yang kita pelajari di awal tadi, Bu. Berarti darah haidnya bercampur sama darah istihadah. Nah, ibu-ibu mungkin sudah punya adat, Bu ya, atau kebiasaan hari. Ada yang mungkin 6 hari, ada yang 10 hari, ada yang 7 hari, Bu ya. Tapi bagi perempuan yang dalam fase haidnya, misalnya dari hari pertama sampai hari ke-16 ini, Bu, darahnya lebih dari 1. Merah, hitam, kuning, ya Bu ya? Biru. Baik. Nah, kalau demikian, mana yang kita ingin tentukan dari darah haid dan darah istihadahnya? Apakah kita melihat waktu kebiasaan kita, yang mungkin kita punya waktu 7 hari di bulan sebelumnya, atau kita cukup melihat darahnya saja? Nah, maka ulama mengatakan yang kita lihat itu, Bu, darahnya. Lihat darah. Nah, jadi kasusnya begini. Agak repot ya, Bu, perempuan dia. Nah, ya. Insya Allah. Imam Ahmad tuh, Bu, mempelajari haid itu 20 tahun, Bu. Imam Ahmad tuh, Bu. Jadi ibu kalau misalnya 1 hari sudah paham masa haid, nah, berarti sudah lebih hebat daripada Imam Ahmad. Ya Allah. Nah, jadi keluar darah pertama ini, Bu. Ini darahnya merah, Bu. Darahnya merah atau hitam. Atau coklat ya, hitam kecoklatan biasanya itu.
Kemudian keluar darah kedua, ini berwarna merah, 7-10. Kemudian berlanjut merah ini Bu sampai hari ke-20. Nah, merah nih Bu. Berarti apa Bu? Berarti darah haidnya bercampur sama darah istihadah. Karena dari hari terakhir haid masih berlanjut sampai ke hari ke-16. Pertanyaannya, mana darah haid, mana darah istihadah? Nah, apakah merujuk ke adat kita di bulan sebelumnya? Misalnya sebulan sebelumnya haid kita cuma 7 hari misalnya. Apakah kita acuannya adat atau kita lihat perbedaan darah? Nah, acuannya Bu, perbedaan darah Bu. Perbedaan darah, bukan adat kita. Jadi kalau darahnya berbeda-beda dalam masa fase haid tadi, acuannya perbedaan darah, bukan adat. Jadi dari sini darah haidnya itu adalah yang kuat. Yang mana tuh Bu? Yang paling kuat. Yang hitam, berarti cuman ini darah haidnya Bu. Ini darah haidnya. Sisanya dari hari 7 sampai 20 istihadah semuanya. Bisa sholat, Ustaz. Yang mana Bu? Bisa sholat. Bisa sholat. Jadi kategori gini kan Bu ya. Pas di hari ke-16 ternyata istihadah kan Bu ya. Istihadah. Nah, istihadah. Berarti dari hari ke-16 ini sebenarnya kita sudah bisa menghukumi, gak perlu nunggu hari 20. Di hari ke-16 ini kita sudah menghukumi bahwasanya dari hari pertama sampai ke-6 adalah haid, 7 sampai 16 adalah istihadah. Nah, berarti di hari ke-16 ini kita udah sholat karena istihadah. Enggak menunggu maksimal 15 hari. Nunggu maksimal 15 hari? Kan maksimal haid halangan itu 15. Ini udah lewat Bu. Ya maksudnya sucinya, maksudnya Masa sucinya. haidnya. Nah, beda sama yang tadi Bu. Kalau yang tadi Bu, darah itu nggak keluar di hari ke-15 dan nggak berlanjut sampai di hari ke-16. Kalau yang tadi. Kalau ini berlanjut Bu. Dari 15 terakhir masuk hari ke-16 masih keluar darahnya. Ini dia hukumnya Bu. Kalau yang tadi Haidnya tetap terhitung di hari ke-6. 1 sampai 6. Kalau yang ini Bu. Tidak sampai 15. Nggak sampai 15. Tapi sholatnya hari ke-7 sampai sholatnya kita sholat. Sholatnya di hari ke-16 ini udah bisa sholat. Tapi hari 7 sampai 15 nggak 7 sampai 15 sholat. itu kan kita nggak haid, nggak sholat kita Bu. Berarti di kodok. Iya Bu. Ini pengalaman saya sakit yang Iya Bu. tapi darahnya tetap hitam. Yang mana Bu? Saya kan di bulan ada sebulan yang pendarahan Nifas atau haid nih Bu? apapun penebalan ini lahir. Oh ya. Jadi tempat terus di dalamnya jadi berdarah terus ada berapa bulan itu. Cuman darahnya Oh sekarang gitu. Dari hari pertama sampai beberapa bulan. Ya, tapi saya kan udah kemarin dari belajar tuh, Ah. jadi saya patokan di 15 sampai 15 hari haid. Berapa bulan tuh Bu? 3? Ini udah 3 kali operasi. Selalu berulang berapa tahun terakhir ini. Jadi memang darahnya tuh hitam juga Ustaz. Hitam Bu ya. Nah, tapi saya patokan dari ilmu yang kemarin sampai 15, setelah itu saya sholat. Selalu berikutnya. Padahal saya darahnya banyak terus, tapi tetap sholat, tetap puasa gitu. Tapi hitungnya dari 15 itu. 15 itu haid, karena darahnya sama aja. Nah, jadi 16 sampai berikutnya itu saya sholat, hitungnya berikutnya gitu lagi. Ketahui tanggal-tanggalnya aja. Itu Baik, berarti darah Ibu cuma satu warna, cuma satu warna, dan itu berlalu sampai lebih dari 15 hari. Nah, ini kasusnya yang kita sedang bahas adalah darahnya berbeda-beda. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya darah itu cuma satu warna, hitam semuanya, sama. Nah, dalam kondisi ini Bu, kalau cuma satu warna dan berlalu lebih dari 15 hari, acuannya adat. Acuannya kebiasaan. Misalnya hari terakhir berapa lama Bu? Hari terakhir yang normal masa haidnya? Berarti adatnya 8 hari. Kalau misalnya bulan terakhirnya 8 hari,
Berarti beberapa bulan ke depan misalnya ibu terjadi demikian lagi, berarti haid ibu cuma 8 hari. Cuma 8 hari. Adapun yang telah berlalu, nah insya Allah nggak apa-apa. Nah, jadi kalau misalnya cuma satu darah bu ya, sampai 15 hari lebih, itu acuannya baru pakai kebiasaan atau adat. Banyak sih mau kode sholat lagi. Nah, nggak perlu bu, nggak apa-apa, insya Allah. Nggak apa-apa. Saya selalu mematoknya di 15 hari. Ya, nggak apa-apa bu, insya Allah. Insya Allah. Baik, kemudian ini yang kita bahas ini darahnya banyak, ya, yang seperti hitam, merah sampai 20. Nah sebenarnya di hari ke-16 sudah bisa dihukumi bahwasanya yang haid itu hanya 6 hari ini saja, hanya 6 hari ini aja. Berarti dari hari ke-7 sampai hari ke-16 dan begitu seterusnya, maka dia adalah istihadah. Baik. Nah, kalau keluar darah terus bu sampai 25 merah keluar terus, nggak berhenti. Nggak mungkin kita istihadah terus bu, ya kan? Kapan kita nentukan bahwasanya darah berikutnya adalah darah siklus baru? Nah, seperti yang kita sebutkan, karena di hari ke-16 kita sudah menghukumi dari hari ke-7 sampai hari ke-16 adalah istihadah, maka ngitung masa sucinya dari hari ke-7 bu sampai 15 hari berikutnya. Yang mana tuh bu? 22. Ini kan keluar terus sampai 25 bu. Berarti sampai sini ini masih istihadah bu. Dari 7 sampai 22 itu istihadah dan dianggap masa suci. Kalau masih keluar darah juga di hari ke-23, ini baru siklus barunya bu. Coba ya. Ini baru siklus barunya di hari ke-23. Ada pernah mengalami begini bu? Alhamdulillah. Berarti sehat-sehat semua ibu ya. Alhamdulillah. Jadi kalau halangan hari pertama kedua itu selama ini cuma coklat itu berhenti sampai 3 hari ya. Terus saya sholat tetap, karena kalau pikir berapa besok kalau ini kan udah berhenti itu kan hanya nggak belum lagi gitu kan. Karena tahu saya nanti ketika lewat 3 hari baru terus minta ampun gitu. Oh gitu. Yang pertama itu sholat. Oh gitu, berarti dari hari pertama sampai hari kedua nih keluar darah bu ya? Tapi cuma flat, coklat. Coklat, kalau coklat berarti darah haid bu? Nah, darah haid bu. Di situ berhenti. Berhenti di 3, 4, 5 ini berarti nggak keluar lagi suci berarti bu ya? Baru saya 6, 7, 8, 9, 10 tuh udah keluar. Oh keluar banyak saudara. Berarti darah pertama sampai hari kedua itu haid bu. Nah hari ketiga itu hukumnya ibu mandi, sholat sampai hari ke-5 bu ya. Hari ke-5 berarti itu ibu sholat, tetap wajib sholat. Kalau bulan Ramadan tetap wajib puasa. Di hari ke-6 karena keluar sampai berarti keluar darah lagi di sini, keluar darah kedua, berarti itu darah haid lagi bu. Tapi dia di hari pertama itu dia nggak sampai 5 jam. Iya, saya nggak sampai. Oh nggak sampai 5 jam. Makanya saya mandi Ustaz. Oh iya. Kayak ngasih tahu. Nah, itu yang terlewat tadi. Gitu loh Ustaz. Iya. Kayak tanda gitu loh. Oh iya. Berarti kalau cuma 5 jam bukan darah haid berarti bu? Iya, saya mandi. Saya kira keluar terus selama 1 hari. Iya. Berarti hari kedua gitu juga bu? Iya. Berarti belum darah haid berarti bu? Berarti anggap misalnya nih 5 jam, ini 5 jam baru 10 jam berarti? Berarti ngasih tahu ini konsepnya kok halangan. Oh iya. Saya tuh jelas minta ampun. Berarti dari hari pertama sampai hari ke-5 itu belum haid bu? Belum haid. Nanti udah betul ya alhamdulillah betul. Oh berarti cuma 5 jam berarti bu ya? Kok bilang itu? Ini bisa dipahami bu ya? Insya Allah. Ada pertanyaan ibu? Silakan bu.
Kalau saya tuh sebentar siklusnya Ustaz. Saya cuma 3 hari aja. Oh, cuma 3 hari. 3 hari aja, terus 4 hari itu benar-benar nggak ada sama sekali. Terus 4 hari itu coklat, 6 hari itu nggak ada. Coklat plus itu aja. Jadi yang hari 4, 5 sampai 7 itu gimana hubungannya Ustaz? Baik. Insya Allah. Berarti hari pertama gimana tadi Bu? Yang benar-benar seperti haid itu cuma 3 hari. Keluarnya itu 24 jam Bu ya? Berarti 2-3 hari ini keluar darah. Kemudian Hari keempat itu benar-benar stop dia. Sampai? Sama sekali. 1 hari yang oh 1 hari. Suci. suci. Terus 5 itu cuma pengennya lagi coklat. Flek coklat. Keluar darah lagi. Hari ke-6 itu bersih kembali. Bersih lagi. Hari ke-7 itu flek lagi. Flek lagi. Yang benar-benar seperti haid itu cuma 3 hari. Yang hari ke-7 ini flek coklat lagi Bu ya? Coklat lagi. Keluar darah lagi ketiga. Udah itu aja model siklusnya. Oh berarti 7 hari ini aja Bu ya? Ya, jadi kalau Ramadan kadang-kadang saya ambil suci aja 4 malam 7 ya, banyak. Oh gitu. Ya ya. Dan Ya. hari itu benar-benar seperti haid darah. Baik. Seperti itu siklus. Baik, berarti kita coba hukumi Bu ya. Berarti keluar darah 3 hari ini jelas Bu ya. Lebih 24 jam ini darah haid. Kemudian suci. Berarti apa yang dilakukan Ibu tadi? Mandi, sholat, puasa di hari keempat. Kemudian di hari kelima keluar darah lagi. Berarti darah apa Bu? Haid. Kenapa? Di bawah 15 hari. Berarti nggak boleh sholat, nggak boleh puasa di hari kelima. Di hari kelima itu boleh dicap 5 jamnya juga Ustaz. Keluar setengah 5 jam. Dia di hari kelima tuh kata ibunya udah nggak keluar lagi sama sekali Bu. Bersih, nggak ada flek sama sekali. Keluar darah kan keluar. Di hari kelima berarti nggak boleh puasa, nggak boleh sholat karena masih di bawah 15 hari keluarnya. Di hari ke-6 suci lagi. 5 jam sampai 5 jam itu kan dari 1-2 udah selesai. Yang hari kelima dia Ustaz keluar darah lagi, tapi nggak sampai 5 jam. Nggak sampai 5 jam. Berarti bukan darah haid Bu. Bukan darah haid. Ibu tadi gimana? Kalau misalnya cuma 5 jam, Ibu yang hari kelima ini Flek itu cuma kayak sekali gitu nggak sampai 24 jam Bu. Oh, berarti nggak sampai 24 jam. Ya, emang kayak apa itu aja dia. Nah, di hari kelima ini Bu, kalau keluar darah itu langsung dihukumi haid. Nah, cuman berapa jam biasanya Bu? Anggap mungkin cuma 2 jam dulu ya, 2 jam. Berarti bukan haid Bu. Bukan haid berarti. Cuma 2 jam ya. Berarti keluar darah ini kalau memang dia sudah terbukti cuma 2 jam, berarti ini istihadah Bu. Istihadah afwan. Ya istihadah. Berarti cuma 2 jam Bu istihadah. Berarti masih wajib sholat. Masih wajib sholat. Nah puasa gimana? Kan cuma 2 jam. Nah kalau Ibu mempunyai kebiasaan demikian Bu, jangan buru-buru makan dulu Bu, sama minum atau melakukan pembatal puasa. Bisa jadi karena kebiasaan Ibu tadi cuma 2 jam keluar, itu cuma istihadah, Ibu masih bisa ngelanjutin puasa. Gitu. Selama ini Yang mana Bu? 3 hari udah halangan nih jelas. Suci. Iya. Tapi hari keempatnya nggak nyampe 24 jam kan dia pusing di sana Ustaz. Iya. Mandi aja lah gitu. Mandi aja. Contohnya kan hari kelimanya keluar lagi. Keluar lagi. Nanti total dari hari pertama berarti Ustaz. Tidak ditotal karena tidak 24 jam. Tidak sama hukumnya. Karena cuman sebentar keluarnya. Sementara ini keluarnya terus-menerus selama 24 jam. Berarti darah haid. Di hari keempat kalau misalnya suci, berarti dia dianggap suci. Puasa dan sholat. Di hari kelima keluar darah, cuman nggak sampai 24 jam. Cuman 2 jam. Nah, kalau memang
ada perempuan yang demikian siklus haidnya, cuman 2 jam keluar, habis itu berhenti, jangan buru-buru dulu buka puasa. Makan atau minum. Bisa jadi istihadah. Kalau punya kebiasaan tersebut Bu ya, beda yang nggak punya kebiasaan tersebut, otomatis batal puasanya. Nah, gitu. Kalau misalnya dia punya kebiasaan, misalnya dia selama 7 hari dia harus itu kebiasaan dia berbulan-bulan. Tapi pada saat bulan ini dia siklusnya seperti itu tuh gimana ya Ustaz? Nah, itu dihukumi zahirnya Bu, belum bisa dihukumi kebiasaan. Jadi kalau bulan berikutnya dia 7 hari lancar, di bulan berikutnya Dia seperti kayak gini, berarti dia di hari kelima tadi kalau keluar darah setelah dia suci langsung dihukumi haid. Langsung dihukumi haid. Dia kan nggak tahu ini apakah berlanjut sampai 24 jam tidak. Nah, berarti hormonnya kan berubah-ubah Ustaz. ya, betul. Gitu. Nah, jadi begitu Bu ya. Di hari kelima ini Bu, kalau cuma memang 2 jam, berarti dia istihadah Bu. Setelah kita tahu istihadah 2 jam, nggak keluar lagi dia. Berarti kalau misalnya belum sholat. Kalau belum melakukan pembatal puasa, masih bisa dilanjutin. Hari ke-6 berarti suci lagi tadi Bu ya. Suci lagi. Di hari ke-7 kayak yang hari kelima. Berarti sama hukumnya kayak hari kelima tadi. Nah, gitu Bu. Iya. Berarti haidnya cuma 3 hari ini aja nih Bu. Cuma 3 hari aja. Ya silakan Bu. Kalau saya kan di hari bulan itu bulannya nggak ada sampai 7 hari. Kalau di Ramadan misalnya di hari 1 sampai 4 Rajab 5 jam nggak ada, 7 sampai 15 nanti kadang sampai 20 hari. Itu yang mana yang nggak puasa Ustaz? Oke. Beda lagi kasusnya. Insya Allah. Itu yang mana aja di bulan lain nggak. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Berarti Ibu tadi 7 hari Bu ya? 1 sampai 5 itu lah berapa bulan Ustaz? Ini keluar terus Bu ya? Nggak terputus-putus Bu ya? Ada putus paling minta lagi tapi nanti malamnya ada lanjut. Hari ketiga tuh sempat suci Bu? Memang nggak ada sama sekali? Nggak sempat suci, karena dia pagi datang, siangnya enggak. Sorenya? Keluar lagi? Oh berarti 24 jam Bu ya? Sampai hari kelima Bu ya? Terus Bu? Lanjut Bu? 67 itu nggak ada sama sekali. 67, berarti suci. Iya. Nanti di tanggal 10-11. 8 Ibu? 8 itu nggak ada. Ada, oh berarti ada sampai? Tanggal 9. Sampai 9 keluar darah lagi kedua. Yang 10 sampai tanggal 19 itu udah Oh. Ini sampai tanggal 19. Ini warna apa nih Bu? Kehitaman, kadang ada merah, enggak. Berlanjut sampai tanggal 25. Tanggal 25 ini baru haid baru Bu. Tanggal 25. Iya. Gitu Bu. Itu kan siklusnya ada ya Ustaz ya? 22, 28 gitu loh Ustaz. Siklus halaman. Ada teman saya sebulan tuh jadi 2 kali dia. Oke. 22. Masya Allah. Masuk ya Ustaz. Masya Allah. Gimana Bu? Ibu paham? Nanti di tanggal 16, 18 ini saya udah puasa, pas saya mau foto lagi itu. Berarti di tanggal 16 ini Bu, Ibu sudah bisa menghukumi bahwasanya yang haid itu hanya dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Kalau Ibu misalnya, ini bulan Ramadan berarti Bu ya? Berarti tanggal berarti tanggal 10 sampai keluar darah berikutnya dikodok. Dikodok karena ini kan di awal pasti Ibu menganggap haid dan memang demikian dihukumi haid, berarti nggak boleh puasa. Nah ternyata terbukti bukan haid itu di tanggal atau di hari ke-16. Oh berarti istihadah tadi, berarti puasanya nggak sah. Afwan. Dia harus puasa. Ya, dia harus puasa. Berarti puasanya harus dikodok. Ya, puasanya harus dikodok karena nggak puasa kan tadi. Seharusnya dia puasa. Cuman baru tahunya di hari 16. Gitu. Sholatnya nggak perlu karena wanita haid nggak dikodok sholatnya. Gitu. Bisa dipahami Bu ya? Insya Allah. Yang mana Bu? Karena darahnya ada 2 nih Bu. Merah sama hitam Bu. 2 macam. Dan darah merah ini berlanjut sampai hari ke-16 Bu.
Nah, berarti darah haidnya bercampur sama darah istihadah, Bu. Yang dihukumi darah haid adalah darah yang paling kuat. Darah yang paling kuat di antara kedua darah ini adalah darah hitam, Bu. Berarti yang hitam itu dari 1 sampai 9. Yang 6, 7 ini yang dianggap suci tadi, Bu. Dalam mazhab Syafi'i dianggap haid. Nggak boleh sholat. Dia nggak boleh sholat. Dan puasanya kalau dia jalankan berarti nggak sah. Kalau mazhab Syafi'i, kalau ngambil mazhab Hambali lebih mudah, insya Allah. Berarti yang dikodok cuman, yang ini tidak dikodok nih. Kan kalau 10 sampai 15, 10 sampai 19 ternyata darahnya tetap sama dengan warna yang Hitam. Oh, berarti hitam semua ya? Nah, berarti kasusnya kayak ibu tadi. dari 15 ya. Berarti acuannya ke adat. Acuannya ke adat. Adatnya tengok di bulan terakhir. Kalau bulan terakhirnya cuma 7 hari, berarti cuma 7 hari haidnya. Selebihnya istihadah yang hitam selanjutnya. Oh, saya gimana? 10 hari. Dan bulan 10 hari. 10 hari. Yang ibu yang tadi kan, Bu ya? Yang di awal itu kan. Ya, saya tahu yang di awal. Oke, kan saya nggak kerjain. Saya sholat. Nah. Gitu, ya. Saya 1, 2, 3 sampai 10 hari. Sampai 10 hari. Berarti masih haid, Bu? Di bawah 15 hari. Memang setiap bulan gitu. Masya Allah. Berarti masih sehat, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ada lagi, Bu? Semoga bisa dipahami, Bu ya. Boleh, Bu, kalau mau tanya-tanya boleh. Iya. Ya, silakan, Bu. Masalah haid, sekarang kan banyak tempat majelis ilmu di masjid gitu. Bagaimana dengan wanita haid yang datang ke majelis? Masya Allah. Saya sudah menunggu pertanyaan itu, Bu, tadi. Masya Allah. Baik, Masya Allah. Jadi pertanyaannya gini, Bu. Wanita haid boleh nggak masuk masjid? Ada majelis ilmu, mau datang sama teman-teman, rombongan, bos kan? Boleh sih. Karena majelis ilmu kan Nah, apa hukum haid, apa hukum wanita haid masuk masjid? Mayoritas ulama dari 4 mazhab mengharamkan wanita haid masuk masjid. Nah, cuman ada pendapat dari internal Syafi'iyah, namanya Al-Imam Al-Muzani. Imam Muzani ini muridnya langsung Imam Syafi'i, Bu. Berhadap-hadapan sama Imam Syafi'i. Al-Muzani namanya. Begitu juga Imam Ibnul Munzir dalam mazhab Syafi'i. Itu mereka membolehkan wanita haid dan lelaki junub hadas besar untuk masuk masjid. Kalau ingin diambil pendapat ini, Bu, kalau saya pribadi menyarankan, usahakan majelis ilmunya adalah majelis ilmu yang dibutuhkan, yang fardu ain. Contoh, kita belajar fikih darah ini kan, Bu ya. Ini hukumnya fardu ain, Bu, bagi wanita. Jadi saking wajibnya, Bu, kalau ibu punya suami, kalau keluar rumah nggak izin sama suami, tiba-tiba dia telepon sama suami, di mana, Dek? Kata suami, di masjid nih, Bang, lagi belajar fikih darah haid. Kok nggak keluar, nggak izin? Itu nggak dianggap membangkang atau nusuz. Karena fardu ain. Bahkan sebenarnya yang belajar ini ya laki-laki, Bu, bukan perempuan. Seharusnya suaminya yang ngajar istrinya. Cuman kalau suaminya tidak bisa mengajarkan istrinya, suami memfasilitasi. Begitu. Atau suami yang bertanya di luar atau memfasilitasinya. Nah, kalau ingin mengambil pendapat tadi, Bu, wanita haid boleh masuk masjid, usahakan majelis ilmunya sifatnya fardu ain, seperti fikih darah wanita atau fikih sholat, fikih wudhu, pengurusan jenazah. Begitu juga kalau misalnya ibu lagi futur tahu ibu ya, lagi turun imannya, kemudian beresiko melakukan maksiat misalnya atau meninggalkan yang wajib, perlu adanya kajian-kajian tazkiyatun nafs, itu boleh. Tapi kalau cuman untuk touring jalan-jalan, di sana ada Ustadz Fulan nih terkenal, yuk pergi ke sana. Itu saya pribadi tidak menyarankan. kalau belajar tahsin gitu, Ustaz, masuk dalam masjid. Belajar tahsin, Bu ya. Kalau di dalam masjid, kalau tahsinnya Al-Fatihah boleh, Bu. Tahsinnya Al-Fatihah boleh. Kalau misalnya selain Al-Fatihah, itu tidak diperbolehkan.
Sifatnya sunnah, Bu. Sifatnya sunnah. Yang wajib itu Al-Fatihah karena dia wajib dibaca di dalam sholat, nggak boleh salah. Solusinya adalah dipindahkan ke luar masjid atau misalnya di rumah salah satu ibu-ibu. Nah, cuman timbul pertanyaan berikutnya, wanita haid boleh nggak baca Quran sama megang Quran? Gitu. Boleh nggak megang Quran sama baca Quran? Mayoritas ulama Syafi'i, Hanafi, Hanabilah, Hanbali tidak memperbolehkan wanita haid membaca dan memegang Quran. Kalau ada terjemahan juga nggak boleh. Nah, Al-Quran ini yang mana? Al-Quran itu kalau misalnya mushaf, Bu ya. Jadi metode penulisan Al-Quran itu, Bu, ada dua. Yang disertai dengan terjemahan atau tafsir. Kalau di zaman dahulu, Bu, ayat terjemah. Ayat, kalau dulu nggak terjemah, tafsir, Bu. Ayat, tafsir begitu. Kalau sekarang, Bu, rata-rata Al-Qur'annya di tengah. Sampingnya tafsir atau terjemah. Nah, itu mushaf, Bu. Nah, itu nggak boleh dipegang. Jadi kalau kita baca dari handphone bisa. Nah, itu mushaf tuh, Bu. Nah, itu mushaf. Karena jelas di tengahnya ada mushaf. Nah, jadi kalau misalnya Ibu mendengar ada seorang ustadz atau alim ulama mengatakan kalau misalnya Al-Qur'annya lebih banyak, berarti dia adalah mushaf. Kalau terjemahnya lebih banyak, kata terjemah lebih banyak, atau kata tafsir lebih banyak, maka dia bukan mushaf, tafsir atau terjemahan Quran. Nah, ini berlaku, Bu, kalau metode penulisannya Quran, tafsir, begitu. Nah, itu boleh, Bu. Ibu pernah lihat tafsir Jalalain, Bu? Tafsir Jalalain, Bu, ada dua metodenya. Ada yang seperti itu, di tengahnya mushaf, di sampingnya tafsir Jalalain. Ada yang digabung, Bu. Jadi ayat langsung tafsir, ayat tafsir. Nah, rincian tadi, Bu, yang Quran lebih banyak atau tafsir lebih banyak itu berlaku dengan metode kedua. Ayat tafsir. Nah, itu baru berlaku. Tapi kalau jelas-jelas mushafnya di tengah, nah, itu mushaf yang diberikan catatan. Nah, kemudian seperti yang saya sebutkan, mayoritas mengatakan tidak boleh megang Quran sama baca Quran. Beda sama mazhab Maliki. Nah, kalau Ibu mau pakai silahkan, Ibu. Mazhab Maliki memperbolehkan, tapi dalam satu kondisi, Bu ya, belajar dan mengajarkan Quran. Hanya satu kondisi, megang dan membaca, belajar dan mengajarkan Quran. Jadi seperti Ibu tadi di masjid kan nggak bisa tahsin, dipindahkan ke rumah misalnya. Setelah itu taklim, termasuk taklim dan ta'allum, masuk belajar Quran. Nggak apa-apa. Kalau misalnya belajar termasuk nyetor hafalan atau murojaah, takut lupa, itu boleh. Tapi kalau tilawah, Bu, tilawah rutin tiap maghrib kan misalnya Ibu one day one juz ya misalnya, itu nggak boleh ngambil pendapat ini. Nah, gitu. Oh gitu. Tapi kalau pakai yang Al-Quran yang ayat terjemahan nggak apa-apa, ayat terjemahan di bawahnya juga, tapi nggak apa-apa. Karena dia kalau harus ada Quran perkata tuh, Ibu ya. Nah, Quran perkata. harus Quran. Nah, Quran perkata itu boleh, Bu, kalau misalnya katanya lebih banyak daripada ayat Qurannya. Nah, Ibu bisa hitung, Bu, kira-kira. Kalau ragu, Bu, ini lebih banyak ayatnya atau lebih banyak katanya, maka hukum asalnya dia mushaf. Gitu, kalau ragu. Namanya pakai handphone ya, Ustaz? Pakai handphone. Pakai handphone. Alhamdulillah dengan nikmat teknologi. Nah, pakai HP bisa atau pakai tab ya. Jadi pakai handphone atau halangan ya, Ustaz ya? Ya, kalau halangan megang, Bu ya, belum hukum baca ya, Bu. Mana itu? Yang diperbolehkan baca Quran itu, Bu, kalau tujuannya satu, ruqyah. Misalnya di antara ibu-ibu ada yang sakit, ada yang kesurupan misalnya. Semoga nggak terjadi. Atau misalnya ada yang sakit ingin diruqyah. Nah, Ibu boleh baca Quran, tujuannya ruqyah, itu boleh. Yang kedua, baca Quran tujuannya zikir. Ibu pernah zikir pagi petang, Bu ya? Di dalamnya ada Al-Falaq, An-Nas, ya, ayat kursi, itu boleh. Karena tujuannya zikir, bukan tilawah. Kalau tujuannya tilawah, murni tilawah, itu nggak diperbolehkan
oleh mayoritas ulama, bahkan dalam mazhab Maliki yang hanya memperbolehkan khusus untuk belajar aja, Bu. Sama mengajar. Memang kalau udah beras saya nggak baca Al-Quran. Kalau udah nggak terus, karena harus tilawah, Iya. tinggalan saya. Tilawah ini setoran tilawah, Bu ya? Bukan setoran hafalan, Bu ya? Kalau setoran tilawah ini sambil belajar, Bu, sambil diperbaiki, Bacaan, Ustaz. boleh. Kalau sambil diperbaiki. Insya Allah. Baik. Mungkin ada satu pembahasan, Bu ya, yang mungkin saya rasa penting. Ini berkenaan dengan sholat, Bu. Jadi misalnya ini waktu zuhur sudah masuk, ibu-ibu belum sholat, dan sudah berlalu misalnya 20 menit atau setengah jam, ibu belum sholat zuhur. Oh, belum dosa, belum keluar waktunya. Kemudian haid, belum sholat, datang haid. Bagaimana hukum sholat zuhurnya? Dikodok. Karena sudah masuk waktu dan berlalu waktu memungkinkan untuk mengerjakan sholat. Waktu yang memungkinkan untuk mengerjakan waktu sholat itu kira-kira mungkin 10 menit lah, Bu. 10-12 menit. Tapi kalau misalnya di bawah itu, Bu, masuk waktu sholat, masih azan. Allahu Akbar sampai hayya 'alas sholah. Kemudian haid. Wajib nggak untuk qada, Bu? Enggak. Gitu. Ya. Kemudian kasus kedua, wanita di waktu zuhur masih haid. Datang waktu asar sudah suci. Berarti sholat apa yang dia kerjakan, Bu? Asar dan zuhur. Dia, karena asar dan zuhur, begitu pula maghrib dan isya adalah waktu sholat yang bisa untuk dijamak. Berarti kalau misalnya zuhur masih haid, asar sudah suci, berarti yang dikerjakan adalah zuhur kodok, asarnya adaan. Begitu pula maghrib masih haid, isya sudah suci, berarti yang dikerjakan apa, Bu? Maghrib dikodok, isyanya adaan. Gitu. Bisa dipahami, Bu ya? Insyaallah. Alhamdulillah. Diulang sekali lagi, Ustaz. Yang tadi, Bu ya? Yang pertama, kasus pertama tadi, Bu, masuk waktu sholat, ibunya belum sholat. Itu dipahami, Bu ya? Yang kedua, zuhurnya masih haid, Bu. Sampai keluar waktu zuhur masih haid. Masuk waktu asar berarti kan, Bu ya? Setelah dicek waktu asar di jam 5 misalnya, sudah suci. Sudah suci. Ya, sudah suci. Berarti yang dikerjakan sholat apa, Bu? Asar dan zuhur. Zuhurnya kodok. Karena zuhur dan asar adalah waktu sholat yang memungkinkan untuk dijamak. Mana yang duluan, zuhur dulu atau asar? Sunnahnya di urut. Zuhur. Sunnahnya, Bu. Sunnahnya di zuhur dulu baru asar, karena itu tertibnya seperti itu. Tapi kalau mengerjakan asar dulu, takut asarnya keluar nih. Itu wajib asar dulu. Wajib asar dulu, baru zuhur. Gitu. Kan, Bu? Gitu. Ada pertanyaan, Bu? Surah Al-Fatihah nggak boleh apa, Bu? Dibaca waktu sholat. Waktu haid. Baca Al-Fatihah waktu haid. Tujuannya nggak apa, Bu? Oh, zikir berarti, Bu ya. Itu zikir boleh, Bu. Kalau baca Al-Fatihah tujuannya untuk zikir, itu boleh. Begitu pula Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, ayat kursi untuk zikir itu boleh. Ya, silakan, Bu. Tadi zuhur asar. Ya. Kalau di maghrib asar? Maghrib asar enggak? Berarti kalau misalnya asar masih haid, maghrib suci. Berarti yang dikerjakan maghribnya aja. Gitu. Dua itu asar, zuhur, maghrib, isya. Sama ini nggak dilakukan sholat yang bisa Oh gitu, insyaallah. Gimana? Nggak apa-apa, insyaallah. Oke, insyaallah. Memang saya berupaya untuk mencari dalilnya. Saya nggak ketemu pribadi, Bu ya. Tapi banyak di kitab-kitab fikih menemukan hal demikian. Gitu. Jadi
Ini termasuk kaidah Bu ya. Sesuatu di dalam syariat itu Bu, kalau dikerjakan karena lupa, kemudian terpaksa, atau tidak tahu. Jadi ini sebenarnya diperintahkan tapi nggak tahu. Tapi dengan syarat terus belajar Bu ya. Terus belajar, tapi ternyata belum sampai ilmunya, nggak tahu. Seperti ibu tadi yang di belakang masalah haid gitu. Nah begitu pula tadi masalah sholat, ternyata di kodok ternyata zuhurnya sama asar. Itu karena tidak tahu, itu dimaafkan Bu. Berarti banyak kan dimaafkan. Insya Allah. Tapi syaratnya terus belajar. Itulah yang kami tunggu dari tadi, supaya dimaafkan itu. Sebenarnya itulah kesimpulan. Iya, iya. Tapi dengan syarat tadi boleh terus belajar. Karena beda kalau misalnya kasusnya nggak mau belajar, terus nggak tahu. Gitu. Ya. Karena udah tahu, yang lalu dimaafkan. Seterusnya, tiada maaf. Silakan Bu. Sholat yang tertinggal, sholat wajib yang tertinggal itu harus tidak menyatakan berbanyak sholat sunnah. Itu gimana? Itu kasusnya di luar bab haid berarti Bu ya? Ditinggalkan dengan sengaja. Ya, apapun itu ya suatu hari Waktu jahiliyahnya, tapi kan mau sengaja ditinggal juga. Baik. Kalau haid jelas dia nggak dikodok Bu ya. Tapi kalau misalnya kasusnya di masa-masa dahulu ya, kita belum dapat hidayah, kemudian sengaja meninggalkan sholat. Nah ini memang mayoritas ulama Bu mengatakan harus dikodok. Jadi bukan dikerjakan dengan sholat sunnah Bu, dikodok. Memang dikodok, diganti dia. Para ulama mengatakan itu seluruh waktu kita, seluruh waktu senggang kita, itu harus kita isi dengan waktu-waktu sholat yang dikodok tadi. Bukan dikerjakan dengan sholat sunnah Bu. Itu mayoritas ulama. Dalilnya Bu, secara spesifik dari hadis itu nggak ada Bu, tapi pakai kias. Karena Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang meninggalkan sholat karena lupa, maka wajib mengkodoknya ketika ingat. Nah kata para ulama, kalau yang lupa saja wajib dikodok, apalagi yang sengaja ditinggalkan. Nah, jadi kias aulawiyah namanya dalam usul fikih. Tapi sebagian ulama seperti misalnya Ibnu Taimiyah rahimahullah itu mengatakan, mengambil dari ayat Quran tadi Bu, bahwasanya orang-orang yang bertaubat itu seperti bayi yang baru lahir. Jadi diampuni dosa-dosanya telah lalu. Adapun masalah kodok dalam bab ibadah atau apalagi berkaitan dengan hak Allah itu sifatnya toleran Bu. Jadi hak Allah itu menurut Ibnu Taimiyah tadi itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda kalau misalnya hak-hak manusia. Itu kalau sudah taubat sekalipun wajib ditunaikan. Ada kezaliman yang pernah kita ambil, pernah kita fitnah misalnya, pernah kita ghibah, itu wajib kita halalkan dengan meminta maaf atau mengembalikan haknya. Tapi kalau masalah ibadah, hak Allah, kalau taubat, menurut Ibnu Taimiyah, itu secara kaidah umum dimaafkan sama Allah Subhanahu wa taala. Boleh, silahkan Bu. Tapi kalau misalnya Ibu berupaya ingin hati-hati gitu kan ya, karena mengkodok sholat ini tentu ada pahalanya Bu, meskipun dikodok. Karena ngambil pendapat ulama tadi, ada pahalanya. Kalau Ibu mau ngambil pahala untuk ngambil kehati-hatian, kalau ada waktu senggang untuk mengkodok, silahkan. Gitu. Tidak ada waktu yang dilarangnya kalau Dalam kodok nggak ada waktu larangan Bu. Bukannya kalau jujur dia harus waktu jujur kan? Nggak mesti Bu. Waktunya acak, boleh. Itu yang saya tanya, waktu senggang itu saya bilang bisa mengkodok, waktu senggang itu kapan? Gitu. Ya misalnya Ibu habis dari majelis ilmu pulang ke rumah, kan istirahat tuh Bu. Itu. Belum masuk zuhur. Itu tadi saya katakan tadi tidak berbatas waktu Bu. Nggak mesti harus setelah zuhur, kodok zuhur nggak mesti. Kapan saja. Kapan saja, nggak terbatas waktu, 24 jam deh Bu. Gitu. Misalnya pagi ini bisa pulang ini bisa ambil atau bisa. Boleh. Ada manusia. Insyaallah. Masya Allah, semangat di dunia ini. Masya Allah. Ada lagi Bu, silakan. Kita sampai jam berapa Bu? Mau tahu ibu-ibu ada kegiatan kan?
Kalau saya duduk aja di sini nih Bu. Insya Allah. Sudah siap. Atau mungkin ibu-ibu ada yang mau ditanyakan juga nggak apa-apa. Di bab lain juga nggak masalah selain bab haid. Iya. Ya. Izin Bu ya. Saya habis bukan. Nggak apa-apa Bu. Apapun. Salat apa? Salat yang 5 waktu. Ibu kodok waktu maghrib di waktu duha boleh. Waktu isya boleh. Kalau masih Boleh Bu. 24 jam dia. Di kodok aja dikira-kira. Kalau memang ingin mengganti semuanya Bu ya, dikira-kira. Berapa tahun kira-kiranya kita belum dapat hidayah nih? Dikali 5 satu hari. Iya. Diniatkan kodok apakah maghrib, apakah isya atau zuhur gitu. Jadi dia 24 jam. Niatnya tinggal diniatkan aja dalam hati. Saya niat kodok maghrib, berarti 3 rakaat. Saya niat kodok subuh, berarti 2 rakaat gitu. Bahkan kata para ulama Bu, kalau misalnya kita masih ada sholat yang belum dikodok dan kita sholat sunnah kita haram Bu dikerjakan. Kalau misalnya kita ada sholat kodok wajib yang belum ditunaikan, sementara kita sholat sunnahnya haram dikerjakan. Itu pendapat mayoritas yang mengatakan wajib untuk dikodok tadi Bu. Sulit nggak Bu? Karena memang yang wajib itu harus diutamakan Bu. Yang wajib itu memang harus diutamakan di antara yang sunnah. Nah, sampai demikian. Memang perkara sholat ini sangat vitalitas Bu ya di dalam agama kita, sangat urgen. Sampai demikian. Itu kalau kita lebih luas lagi membahasnya Bu. Kalau dosa-dosa besar yang lainnya Bu, seperti mencuri, ya menipu, berzina, misalnya, itu ulama sepakat itu dosa besar. Orangnya nggak keluar dari Islam, kecuali dosa syirik. Nah, dosa zina, mencuri, menipu, ghibah dan lain-lain itu dosa besar dan pelakunya nggak keluar dari Islam, sepakat para ulama. Tapi kalau dosa meninggalkan sholat nih Bu, ulama beda pendapat. Ulama beda pendapatnya bukan apakah ini dosa besar atau dosa kecil Bu. Apakah pelakunya ini masih Islam atau udah kafir? Itu sampai seperti itu Bu. Beda pendapatnya bukan masalah kategori dosa Bu, tapi status keislamannya. Apakah masih Muslim? Apakah sudah kafir dia? Gitu. Jadi dosa meninggalkan sholat ini bahkan lebih besar daripada dosa-dosa lainnya. Jadi misalnya ibu-ibu nih, ada mantu datang, calon mantu datang, dia nggak sholat, tapi dia nggak berzina, dia nggak mencuri, dia jujur. Ibu terima nggak? Tapi ada sebaliknya gitu Bu. Dia mungkin kalau kita mendengar orang berzina, apalagi kalau menzinahi ibunya, kan ada sampai seperti itu manusia sama sekarang Bu ya, menzinahi anaknya, itu luar biasa hitam kita naik kan Bu ya. Padahal itu dosa besar yang nggak keluar sampai Islam, sampai nggak keluar Islam. Tapi kalau kita dengar ada orang nggak sholat Bu, biasa aja telinga kita kan, sudah normalisasi dia. Padahal dosanya lebih besar daripada dosa lainnya, insyaallah. Gitu, insyaallah. Tapi kan tetap ada yang tobat tadi kan Ustaz. Soalnya mau diterima tobat. Iya itu tadi. Ada paham yang itu ya. Iya. Berarti kita harus tobat. Berusaha pondok, tapi tetap ada paham. Iya. Tadi, insyaallah kan masih. Maka rasanya terpapar di Iya. sunnah rasanya. Iya, tobat wajib. Tobat wajib. Nah, masalah kok apakah harus dikodok atau tidak ini beda pendapat memang.
Tapi berbeda kasus dengan yang haid kita tidak tahu tadi itu berbeda kasus. Berbeda kasusnya. Berbeda Ya kasusnya. kan tadi kan kita tidak tahu yang haid ada yang tertinggal. Iya. Beda dengan yang sama lagi. Ya, dimaafkan insya Allah. Maafkan. Maafkan Ya soalnya banyak. dimaafkan nangis loh Ustaz kan ya. Yang penting ini Ustaz, kalau udah haid, sholatnya memang gak dipodok, tapi kalau nggak haid tapi nggak podok, ya kan Ustaz? Itu aja ya. Ngiung. Iya. Yang penting itu Insya Allah. Udah Bu, ada lagi? Insya Allah. Nggak ada lagi bab-bab lain, nggak ada ya? Baik. Insya Allah ketemu lagi lah. Insya Allah, semoga Allah mudahkan. Semoga Allah senantiasa memberikan kita istiqomahan dalam iman. Semoga kita diberikan kenikmatan kesehatan, waktu luang sehingga kita bisa menggunakannya di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Melembutkan hati kami. Insya Allah, amin. Allahumma amin. Apabila ada terdapat kesalahan dari perbuatan ataupun kata-kata dari saya pribadi, saya minta maaf. Dan apabila ada kekurangan, saya juga mohon maaf. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.